Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Anugrah Herwanto, NRP 0819040008 dari kelas TP 5A. Baik, sebelumnya eh, saya di sini akan menyampaikan mengenai tugas pertemuan 16 yang Ibu Arum berikan pada LMS, yaitu tentang value mekanisme dan risk metric atau metrik resiko. Jadi pada tugas ke-16 ini saya pertama-tama sudah menentukan value mekanismenya seperti yang ada di layar ini. Yang pertama ini ada value mode and effect analyze, komponen, proses or fungsional, value mode, effect of value, cost of value, dan recommended action. Nah, pada kesempatan kali ini, berdasarkan pada tugas yang pertama, yaitu tentang case atau kasus yang saya angkat adalah mengeluarkan value mekanisme seperti ini. Untuk yang pertama, fluida air yang korosif, value mode-nya internal corrosion, efek of value-nya rework object yang mengalami korosi pada bagian dalam pipeline pada sektor lifetime dan ketahanan. Untuk cost of failure-nya sendiri, aliran fluida berakhir dengan zat kimia. Untuk recommended action, cek fluida air sebelum proses dijalankan. Untuk yang kedua, material yang tidak tahan korosi. Value mode-nya masuk ke internal corrosion. Efek of failure-nya sama, yaitu rework object yang mengalami korosi pada bagian dalam pipeline pada sektor lifetime dan ketahanan. Untuk cost of failure-nya, yang pertama, material ditempatkan di medium yang korosif. Pemberian coating yang tidak sempurna. Jadi di sini cost of failure-nya pada value mekanisme yang kedua ada dua, yaitu material yang ditempatkan di medium yang korosif dan pemberian coating yang tidak sempurna. Untuk aksi yang direkomendasikan atau tindakan yang direkomendasikan yaitu cek material yang sesuai dengan fluida air. Nah, untuk yang ketiga, kandungan air atau H2O pada permukaan pipa. Value mode-nya masuk ke external corrosion. Efek of failure-nya rework object yang mengalami korosi pada bagian luar pipeline pada sektor lifetime dan ketahanan. Nah, untuk cost of failure-nya sendiri, akibat terkena hujan atau aktivitas alam yang lain. Untuk tindakannya, cegah pipeline dari kandungan air pada permukaan pipeline. Yang keempat, kandungan oksigen atau O2 yang mengenai permukaan pipa. Value mode-nya external corrosion. Efek of value-nya rework object yang mengalami korosi pada bagian luar pipeline pada sektor lifetime dan ketahanan. Untuk cost of value-nya sendiri adalah dari kondisi lingkungan sekitar pipeline itu sendiri. Untuk aksi tindakan yang diperlukan yaitu mencegah pipeline dari kandungan oksigen pada permukaan pipeline. Untuk yang terakhir, kerusakan alat coating termasuk ke external corrosion. Value mode-nya, untuk efek of value-nya sendiri, rework object yang mengalami korosi pada bagian luar pipeline pada sektor lifetime dan ketahanan. Untuk cost-nya, poor coating application atau buruknya aplikasi pada coating-nya. Untuk tindakan yang diperlukan adalah maintenance alat coating. Nah, jadi di sini yang termasuk ke internal corrosion itu ada dua mekanisme, dan yang termasuk ke external corrosion yaitu ada 3 mekanisme yang seperti di layar. Nah, setelah value mekanismenya sudah saya tentukan dan saya dapatkan seperti yang ada di layar ini, untuk selanjutnya saya akan menentukan risk matrix-nya berdasarkan dari random data atau percobaan yang telah saya lakukan pada tugas
pertemuan ke-13 yaitu tentang Monte Carlo, simulasi Monte Carlo. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke bagaimana sih memasukkan risk management tersebut, risk metric tersebut. Nah, jadi di sini pada data di sini sudah terdapat nilai berhasil hitungan dari Monte Carlo yang saya lakukan pada pertemuan yang lalu. Nah, sebelum masuk ke risk metric yang bernyatriknya yaitu 5x5, saya membuat asumsi dengan dalih untuk kita memudahkan dalam memasukkan ke metrik tersebut. Jadi, untuk nilai POF di sini, saya mengambil dari nilai simulated unreliability. Jadi, untuk nilai POF-nya di sini, saya mengambil simulated unreliability. Dan untuk COF, saya mengambil dari nilai random CR atau random corrosion. Jadi, seperti itu. Nah, untuk kategori-kategori di sini, berhubung matriks yang dibuat adalah 5x5. Jadi untuk POF saya memberikan asumsi kategori 1 sampai 5. Dan untuk COF saya memberikan asumsi kategori A sampai E seperti itu. Nah, di sini kan tertera 0, kurang dari 0,5, kurang dari 0,55, begitu pula di COF-nya. Nah, di sini saya melakukan asumsi karena pada nilai pada nilai POF itu nilainya tidak lebih dari, di sini saya tidak lebih dari 0,75. Jadi saya membuat asumsi nilai-nilai dari segmen-segmen yang di POF itu adalah tidak lebih dari 0,75. Begitu pula untuk yang COF. Jadi COF nilai COF ini tidak lebih dari 2,5 seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke yang segmen pertama. Untuk segmen yang pertama, random CR-nya atau nilai POF-nya sendiri adalah 1,953 sekian. Nah, 1,95 di sini termasuk ke kategori D. Mengapa D? Karena nilai 1,95 itu kurang dari 2. Jadi, random CR, nilai COF-nya pada segmen 1 termasuk ke kategori D. Ini kategori D. Nah, selanjutnya kita lihat nilai POF-nya atau simulated unreliability pada segmen 1. Pada segmen 1 nilai POF-nya adalah 0,683 sekian. Jadi di sini berdasarkan asumsi yang saya buat 0,68 adalah kurang dari 0,7. Jadi di sini dan termasuk ke kategori 4. Jadi pada segmen 1 kita langsung masukkan matrik 4D. Jadi kenapa 4D? 4 adalah nilai dari kategori POF-nya dan D adalah kategori dari COF-nya. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah segmen 2. Segmen 2 nilai dari COF-nya adalah 0,7. 0,7 di sini masuk 0,7 di sini masuk ke kategori A. Kategori A. 0,7 termasuk ke kategori B. Kategori B. Nilainya kurang dari 1. Karena 0,707 ini nilainya kurang dari 1, kita masuk ke kategori B. Nah, untuk nilai POF-nya di sini adalah 0,2. 0,267 lah, 0,27. Itu termasuk ke kategori 1. Jadi di sini
segmen 2. Jadi itu segmen, kita masukkan segmen 2. Nah, segmen 2 seperti ini. Nah, untuk yang segmen 3 nilainya adalah kurang dari 0,4 termasuk ke kategori A. Kategori A di sini dan nilai dari simulated unreliability-nya atau nilai POF-nya adalah 0,6. Oh, maaf, untuk yang segmen 2 simulated unreliability-nya adalah 0,73. Jadi 0,73 di sini adalah kurang dari 0,75. Jadi dia termasuk ke segmen 2. Nah, segmen 2 ini jadi bukan di matriks 1B namun di matriks 5B. Seperti itu untuk segmen 2, mohon maaf. Nah, untuk segmen 3 nilai dari random CR-nya adalah 0,4. 0,4 di sini termasuk kurang dari 0,5 yaitu di kategori A. Dan nilai POF-nya sendiri adalah 0,64. 0,64 di sini adalah kurang dari 7. Kurang dari 7 kategorinya POF-nya. Kurang dari 7, jadi untuk ini termasuk kategori 4. Jadi segmen 3 di matrik 4A seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, mengenai penjelasannya bagaimana memasukkan matriks tersebut. Jadi di sini berdasarkan asumsi yang saya buat, karena nilai terkecilnya adalah 0,4 seperti itu. Dan nilai CAF-nya yang terkecil adalah POF-nya terkecil adalah 0,64 seperti itu. Mhm. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan tugas 16 di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Bagus Anugrah Dirwanto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.